sebelum kita masuki pelajaran kita tentang cara menghindari hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, kabur, dan hasad. Sekarang ibu tanya, siapa yang tahu pengertian ria? Silakan angkat tangannya. Silakan angkat tangannya, Pak. Apa pengertian ria? Apa tadi? Pamer tuh. Pamer. Ya, pamer bisa. Baca yang lagi. Selain pamer, mungkin kita lebih tepatnya itu apa? Bagus ya tadi pamer. Nah, itu apa? Kita melakukan suatu kebaikan dengan mengharapkan puji-pujian. Ya, atau bisa disebut kalau kita itu pamer. Bahasa secara singkatnya itu pamer. Baiklah, di sini sebelum memulai pelajaran kita, dan itu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita dulu. Tujuannya itu di sini diharapkan peserta didik itu dapat menganalisis manfaat dari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ini kita sesuai dengan pembagian kelompoknya. Dan itu silakan kalian berkarya sendiri, atau mencari hasil karya kalian sendiri tentang materi apa? Menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, silakan kalian silakan kalian ingin membuat PPT. Apa itu PPT? PowerPoint. Atau kalian ingin membuat peta konsep atau makalah dan lain-lain. Nah, silakan kalian cari, ya kan? Silakan kalian cari materi itu bagaimana kalian ingin membuat karya kalian sendiri. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan yang sudah ibu kasih lembar KPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan di LKPD. Nah, silakan dicari. Ada kan kalian bawa HP? Nah, silakan dicari informasinya. Silakan dicari sendiri. Silakan kalian harus berkarya. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tiap kelompok. Nomor satu berapa? Ya, selesai? Selesai semua kan? Silakan dari masing-masing kelompoknya itu maju untuk mempresentasikan. Ya, silakan untuk kelompok yang pertama.
Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu dampak negatif sifat hidup bergaya-gaya, yaitu satu, terlalu sibuk mengurus kebahagiaan duniawi mengabaikan akhirat. Dua, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Tiga, memicu frustasi apabila hartanya habis. Empat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindari sifat hidup bergaya-gaya, yaitu yang pertama, satu, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Dua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dampak negatif sifat ria dan sum'ah. Satu, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Dua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Tiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Adapun cara menghindari sifat ria dan sum'ah yaitu satu, meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Yang ketiga, dampak negatif sifat takabur. Satu, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dua, dibenci dan jauh oleh masyarakat. Tiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Dan cara menghindari sifat takabur yaitu yang pertama, menyadari kekurangan dari kelemahan dirinya. Dua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Tiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang terakhir yaitu dampak negatif dari sifat hasad. Satu, menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, hati menjadi susah. Tiga, menghalangi keinginan beridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun cara menghindari sifat hasad yaitu yang pertama, satu, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, memperbanyak rasa syukur. Tiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadhu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kalian yang sangat bagus. Ya, untuk kelompok selanjutnya. Ini presentasi dari hasil makalah. Pada takdir mengajarkan kita untuk selalu berusaha sambil tetap menyerahkan hasilnya pada Allah.